Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam kajian bulanan kita, yaitu pembahasan tafsir Al-Quran khususnya dari juz Ammah. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Insyaallah taala sampai Isya kita akan mengupas ayat mungkin ini yang sering kita juga baca di dalam surat kita, ini termasuk surat-surat pendek, yaitu surah Al-Quraisy. Diambil dari salah satu suku yang paling besar dan paling berpengaruh di kota suci Mekah, pra-Islam, dan kemudian sampai datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suku yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena nabi terakhir berasal dari kabilah ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Allah jadikan salah satu nama dari surat di Al-Quran. Sebelumnya kita seperti biasa kita baca ayatnya terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan dan kemudian kita tafsirkan ayat per ayat insyaallah taala. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Tapi ada yang mau baca? Fadhal untuk baca. Fadhal baca. Nah.
Artinya li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatasy syita'i was-saif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini. Yang dimaksud adalah Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Surat ini termasuk surah Makkiyah, yaitu yang diturunkan pada periode Makkah. Jadi antara cirinya ayatnya pendek-pendek, dan ini mudah dihafal. Dan berdasarkan tradisi para penghafal Al-Quran, dari dulu sampai sekarang biasanya penghafal pemula dimulai hafalannya dari surat pendek juz ammah, biasanya 5 juz terakhir, baru kemudian mulai dari depan. Karena kalau depan itu biasanya ayat-ayatnya panjang dan itu agak sulit bagi anak-anak kecil. Tetapi ada yang mulai dari surah Al-Baqarah. Surat ini terdiri dari 4 ayat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa surat Quraisy ini sejatinya adalah bagian dari surah Al-Fil. Di dalam mushaf induk adalah mushaf yang ditulis zaman sahabat mulia Utsman bin Affan, lalu dulu taruh di Madinah. Di mushaf ini, menurut versinya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tertulis surat ini bagian dari surah Al-Fil. Tetapi kemudian setelah diteliti kembali oleh para ulama, ya di antaranya seperti Imam Ibnu Jarir Tabari, yang menyimpulkan bahwa surat Quraisy ini merupakan surat yang berdiri sendiri, terpisah dari surah Al-Fil. Sehingga dalam mushaf yang sampai ke kita sekarang itu dipisah dengan tambahan apa? Basmalah padanya. Ya kalau digabung biasanya tidak ada basmalah. Juga yang masih diperbankan surah Al-Bara'ah misalkan, surat Taubah, yang tidak diawali dengan basmalah. Jadi yang pendapat yang paling kuat menurut penelitian Imam Ibnu Jarir Tabari, dia Imamul Mufassirin, beliau katakan bahwa surat ini adalah terpisah dari surat Al-Fil. Adapun maknanya, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi mereka dulu punya kebiasaan, yaitu rihlatasy syita'i was-saif, suka melancong pada musim dingin. Mereka biasanya pergi ke Yaman karena relatif lebih
stabil cuaca di sana. Tidak terlalu dingin. Jadi kalau di Mekah itu musim dingin, apalagi seperti itu ekstrim sekali. Apalagi di Madinah. Atau kemudian juga di Riyadh, pernah minus, seingat saya minus 2 atau minus 3 itu. Pada saat kita seminar itu luar biasa dinginnya. Kita buat teh, sebentar itu sudah dingin. Tapi sebaliknya di saat musim panas, itu panasnya luar biasa. Di zaman saya itu terakhir 54 derajat Celcius. Kita pernah naruh daging kambing habis dipotong, ditaruh di atas batu, itu kering, keras sekali. Pakaian di dalam ruangan mungkin 10 menit kering. Bahkan kalau kita mau wudu, dari pagi kita udah siapin air di ember itu. Kalau langsung itu nggak kuat. Kita aja bisa nampung air. Itu saking panasnya. Bisa buat teh, Pak. Apalagi terakhir ketika saya ada masalah dengan mata, nggak pakai kacamata hitam. Ba'dallah subhanahu wa ta'ala tentunya. Itu ternyata panas saat itu 56 derajat Celcius. Begitu saya buka sorban yang saya pakai, penglihatan saya hilang. Dan sempat dioperasi. Ada masalah dengan lensa atau apa gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa melihat kembali sebelah kiri saya. Ini saking panasnya. Dan inilah yang membuat masyarakat Makkah pada saat itu, khususnya kabilah Quraisy, mereka melancong pada musim dingin ke Yaman. Ya, dan musim panas mereka ke Syam. Jadi musim panas mereka agak sedikit dingin. Itu di Syam. Syam itu ya daerah Suriah, Damaskus, Palestina, Jordan itu masuk Syam. Nanti di akhir zaman, di saat khilafah Islamiyah itu dikumandangkan di Palestina, kita diperintahkan untuk hijrah ke sana. Karena seluruh wilayah dunia akan terjadi huru-hara. Sekarang mereka sedang huru-hara, nanti aman, paling aman wilayah sana nanti. Jadi kalau ada khilafah Islamiyah yang ditegakkan, segera jangan berpikir panjang untuk hijrah ke sana. Ini artinya memang tidak lama lagi akan berakhir dunia ini. Dan ini mungkin di fase yang keempat itu Mulkan Jabari, yaitu penguasa di seluruh dunia hampir diktator semuanya. Memaksakan kehendak. Mungkin itu yang kita rasakan atau masyarakat dunia rasakan sekarang. Dan itu memang diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Syam nanti akan menjadi negara yang paling aman di dunia. Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang menjelaskan tentang makna lam pada kata li'ila itu. Dalam permulaan ayat surat ini, kata beliau, menunjukkan makna ta'jub. Seakan-akan disebutkan bahwa kagumlah kamu kepada kebiasaan orang-orang Quraisy dan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada mereka dalam hal tersebut. Jadi makna lam kata li'ila fi Quraisy. Jadi kata Imam Jarir Tabari, kagumlah kamu kepada kebiasaan orang Quraisy dan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada mereka dalam hal tersebut. Karena kita tahu bahwa Mekah itu, kalau kita lihat sejarahnya, adalah negeri yang sangat tandus. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, wadin ghairi di zar'in, yaitu suatu lembah yang tidak ada pepohonan sama sekali. Kalau enggak ada pepohonan, itu artinya enggak ada sumber air. Tidak ada kehidupan di situ. Sampai kemudian Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim membawa keluarga kecilnya, istri keduanya, dan putra kesayangannya yaitu Ismail alaihissalam,
Baru kemudian air Zam-Zam itu muncul di sana, dan kemudian juga kabilah Jurhum datang dari Yaman, sehingga kemudian Mekah berpenduduk kemudian. Wa illa sebelumnya tidak ada penduduknya, karena memang tidak ada sumber kehidupan di sana, sangat tandus. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala rubah yang tandus itu, ya kan, menjadi negeri yang berpenghuni. Dan sekarang menjadi negeri yang paling kaya. Dunia akan minyaknya luar biasa, belum emasnya. Walaupun emasnya nggak ngalahin emas Jawa ya. Di sana nggak ada emas Jawa. Paling sopir. Ya kan? Saudi luar biasa kaya raya. Dan negara yang paling aman dari dulu sampai sekarang, tidak pernah ada bangsa lain yang menjajahnya. Jadi Hijaz yang terdiri dari kota Mekah, Taif, ya kan, dan Madinah itu tidak pernah terjajah dalam sejarahnya. Sampai sekarang. Bahkan sampai akhir zaman. Di saat Dajjal itu melintas mengembar ke seluruh dunia, hanya Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki oleh mereka, oleh Dajjal itu. Jadi ini merupakan nikmat yang mestinya harus disyukuri oleh penduduk Mekah. Termasuk kita. Karena kita termasuk orang yang berkepentingan dengan Ka'bah itu. Apalagi setelah pandemi ditutup, ya kan, Ka'bah tidak bisa kita ke sana. Sangat bisahkah kemudian kita kembali ke sana? Walaupun alhamdulillah sekarang mahasiswa-mahasiswa termasuk ponakan saya sudah kembali ke Madinah. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat dibuka kembali. Insyaallah taala kita bisa umrah bersama kembali di sana insyaallah taala. Kemudian Ibnu Jarir juga mengatakan bahwa menurut kesepakatan kaum muslimin, ya kan, kedua surat ini merupakan surat yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah dari yang lainnya. Itu yang disebut li'ilafi Quraisy dengan li'ilafi rihlatas syita tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk bersyukur atas semua nikmat besar ini melalui firman-Nya, "Falyabudu rabb hadzal bait." Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak hal kepada orang-orang Quraisy, ya berupa nikmat aman, Allah limpahkan harta, bahkan binatang ternak yang tadinya tidak hidup di sana kemudian Allah hidupkan, tumbuhkan al-kala, makanan yang paling disukai oleh binatang ternak, ya kan? Sampai kita dapatkan orang paling kaya seperti Walid, ya kan? Walid bin Walid itu adalah orang yang paling kaya, terkaya. Bahkan konon binatang ternaknya itu kalau dijejerkan dari Mekah ke Taif itu nyambung, saking banyaknya, 70 kilo. Ya kan, ada Umayyah, banyak orang-orang kaya di Mekah itu. Hendaknya kemudian mereka orang pertama kali yang beribadah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada mereka bermacam karunia. Di samping harta berlimpah dan seterusnya, kemudian kedudukan mereka sebagai apa? Penjaga dari kota suci yang melindunginya, orang tidak bisa tawaf kecuali dengan izin mereka. Mereka kemudian yang berhak untuk merawat Ka'bah, memberikan kelambu dan seterusnya. Mereka pula juga kemudian yang menjamu orang-orang yang datang ke sana. Allah istimewakan, ya kan, dengan berbagai nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Di mana mereka juga nama besar mereka karena adanya Ka'bah di sana. Bahkan kalau kita baca dalam riwayatnya, orang-orang Quraisy kalau melancong tadi ke Yaman atau ke Syam, kalau mereka tahu orang-orang yang di jalan, baik itu perampok penyamun, mereka tidak berani
merampok mereka, tidak berani menjegal mereka atau membegal mereka. Mereka sangat dihormati. Bahkan orang-orang yang ingin melancong bersama mereka pun ikut aman karena menghormati rombongan tersebut itu. Ini saking istimewanya orang-orang Quraisy. Bahkan Islam yang menetapkan kalau ada pemimpin dari suku Quraisy, maka Quraisy lebih diutamakan. Makanya ketika terjadi perselisihan, siapa yang paling berhak menjadi khalifah pasca meninggal Rasulullah SAW, di saat kaum Ansor pada saat itu ingin mengangkat sahabat mulia Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi apa? Khalifah di Bani Sakifah Bani Sa'adah pada saat itu. Lalu kemudian datang sahabat mulia Abu Bakar dan sahabat mulia Umar. Mereka saling mendorong satu sama lainnya. Akhirnya kemudian sahabat mulia Umar minta untuk membaiat sahabat mulia Abu Bakar. Dan Abu Bakar pada saat itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, al-a'immatu min Quraisy, kata beliau. Bahwa pemimpin itu dari kalangan Quraisy, sehingga sahabat Ansor pun cooling down dan kemudian akhirnya menerima sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Sehingga kemudian kaum muslimin pada saat itu menerimanya sebagai khalifah. Dan kita mengakui sahabat mulia Abu Bakar adalah khalifah pertama pasca meninggalnya Rasulullah SAW, kecuali orang Syiah. Ya kan? Bagi mereka katanya yang paling berhak siapa? Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Tetapi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sahabat mulia Abu Bakar lah kemudian di urutan pertama disusul sahabat mulia Umar, Uthman, dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah menjauhi larangannya. Ini juga termasuk kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, termasuk nikmat iman, Islam, nikmat sehat, bahkan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, mestinya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, itu dengan hati, kita mengakui kalau seluruh nikmat yang ada, fasilitas yang kita nikmati selama ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur dengan lisan kita. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah kita nikmati. Dan kemudian yang berikutnya, bersyukur dengan perbuatan. Yaitu semakin banyak nikmat yang Allah berikan, yang kita rasa dalam hidup kita, mestinya kita harus semakin dekat kepada Allah. Ini bersyukur dengan perbuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang telah mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk bersyukur kepada Allah dengan hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Tidak menyekutukan dengan patung-patung yang ada seperti Hubal, Lata, Uzza, Manat. Karena ini tidak pernah memberikan secuil nikmat pun kepada mereka. Bahkan justru merekalah yang melindungi dan menjaga patung-patung itu. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segalanya kepada mereka, hendaklah yang paling pantas diibadahi, yang merupakan wujud syukur atas nikmatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemilik rumah, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Yani kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yani hendaklah mereka mengesahkannya dalam menyembahnya sebagaimana dia telah menjadikan bagi mereka kota suci lagi aman dan Ka'bah yang disucikan. Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, itu dalam surah An-Naml ayat 91. Allah berfirman, "Innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-balda alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin." Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah ini
yang telah menjadikannya suci, dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berpasrah diri atau berserah diri kepadanya. An-Naml ayat 91. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kepada kafir Quraisy khususnya dan umumnya kepada kita yang telah mendapatkan nikmat apapun dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Itu mengesahkan dengan segenap perbuatan kita. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, di mana kita dituntut untuk memperuntukkan seluruh amal saleh yang kita lakukan itu hanya untuk Allah semata. Dan itulah perintah Allah bukan hanya kepada kita, bahkan kepada nabi-nabi sebelum kita dan kepada umatnya, agar senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala yang harus diibadahi oleh mereka atau yang harus diibadahi oleh kita, karena Allah lah kemudian alladzi at'amahum min ju'. Ya kan? Karena Allah lah kemudian yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar. Bayangkan sebagaimana kita gambarkan tadi, di mana Mekah itu adalah lembah, wadin ghairi dzar'id, lembah yang tidak ada pohonan sama sekali. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan atau tumbuhkan, ya kan, tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi, apalagi di daerah Taif, ya kan, itu sangat subur. Sehingga kemudian dapat memenuhi kebutuhan mereka. Atau Allah Subhanahu wa taala gerakkan mereka untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang mereka bisa, ya kan, berbisnis, dari hasil bisnis itu bisa mereka menghidupkan sanak keluarga mereka. Ya kan? Jadi orang-orang Arab itu bukan hanya sedang melancong, biasanya saat melancong mereka bawa barang-barang, ya kan, dari Syam atau dari Yaman, kemudian dijual belikan di Mekah ataupun di sekitarnya, yaitu Hijaz. Itu yang terdiri dari 3 kota tadi, Taif, Mekah, dan Madinah. Kemudian lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk beribadah hanya kepadanya, karena Allah telah berjasa dalam hidup mereka, wa amanahum min khauf. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ada yang mengkaitkan ketakutan ini, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala telah menggagalkan upaya Abrahah, pasukan bergajah, dalam surah Al-Fil, ketika mereka ingin menghancurkan Ka'bah dan termasuk ingin membunuh orang-orang yang menghalanginya atau kemudian orang yang menguasainya, dan Allah amankan itu. Nah, bagi yang memahami seperti ini, mengatakan bahwa surat Quraisy ini bagian dari surah Al-Fil. Tapi ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengamankan mereka dan perjalanan mereka dari Mekah pada musim dingin misalkan ke Yaman, musim panas ke Syam, dari apa? Dari tangan-tangan jahil. Hatta orang-orang yang ikut bersama mereka pun walaupun bukan dari suku Quraisy, mereka tidak dijamah, tidak diganggu oleh para perampok atau penyamun di tengah jalan. Karena sangat menghormati orang-orang Quraisy ini, karena mereka adalah penduduk kota suci, tinggal berdekatan dengan Baitullah, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Karena itu kemudian menjadi sebab keselamatan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditafsirkan seperti ini, maka tidak ada kaitan antara, ya kan, surat yang pertama dengan surat yang kedua. Jadi dipisah. Jadi ada yang memahaminya diamankan dari serangan Abraha dan kawan-kawan itu, sehingga dianggap bahwa surat Quraisy ini bagian dari surah Al-Fil. Ya kan? Tapi dikuatkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, bahwa surah Quraisy ini
adalah surah yang independen, bukan bagian dari surah Al-Fil. Kemudian, jadi Allah telah memberikan karunia keamanan dan banyak kemurahan kepada mereka, maka hendaklah mereka menyembahnya dengan mengesahkannya semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kemudian mereka menyembah dengan yang lainnya. Yang kita tahu bahwa di Mekah itu dulu mereka pernah menyembah apa? Berhala. Sebelumnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum datangnya penyembahan berhala itu, mereka khususnya orang-orang Quraisy ini pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun. Ya kan? Tetapi di zaman kepemimpinan Amr bin Luhai, jadi Mekah ketika dikuasai oleh Amr bin Luhai, dia tokoh Masya Allah yang luar biasa berpengaruh pada masyarakat Mekah pada saat itu. Dia gemar membaca ya kitab-kitab suci terdahulu seperti Taurat dan Injil, mengisyaratkan bahwa Nabi terakhir itu sudah dekat zamannya gitu. Nah, kemudian ketika dia melancong ke Syam, dia dapatkan orang Syam menyembah berhala. Dia duga kalau penyembahan berhala ini berarti utusan terakhir itu sudah diutus bukan ke Mekah tapi ke Syam gitu. Akhirnya kemudian dia bawa tradisi penyembahan berhala dari Syam, dia bawa patung Hubal dan kemudian ditaruh di sekitar Ka'bah. Akhirnya sejak itu dia mengharuskan seluruh penduduk kota Mekah untuk menyembah berhala. Maka kita tahu pada saat pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah ada berapa patung? Seingat saya 360-an patung yang ada di sekitar Ka'bah yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk diambil dan dihancurkan dan dibakar pada saat itu. Ya kan? Jadi pada awalnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun. Dan kemudian setelah itu mereka ya kan sampai datangnya Rasulullah SAW sejak zaman Amr bin Luhai, ya kan? Artinya dia membawa patung Hubal dari Syam kemudian ke Mekah, maka sejak itu penduduk Mekah tidak lagi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka mestinya mereka tetap beribadah kepada Allah. Karena Allah telah memberikan segalanya kepada mereka. Memberikan makan, fasilitas rezeki hidup, ya kan? Untuk hidup mereka, memberikan rasa aman mereka. Bahkan dalam perjalanan pun Allah Subhanahu wa taala amankan mereka karena keistimewaan mereka menjadi penduduk kota suci. Mestinya tidak menyembah patung dan berhala itu. Taib. Kemudian lebih lanjut, jadi Allah Subhanahu wa taala jadi tetap, dan janganlah kemudian mereka menyembahnya dengan yang lain baik berhala maupun patung. Ya kan? Mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah barang siapa yang memenuhi perintah ini maka Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan bagi mereka keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Jadi kalau kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala betul-betul ya kan tanpa ada kesyirikan di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keamanan kepada kita di dunia dan juga keamanan di akhirat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya kan? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan suatu kezaliman. Kezaliman yang dimaksud ini dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari di mana ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuna la yazlim nafsahu ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Karena setiap maksiat yang kita lakukan adalah kezaliman terhadap diri kita. Artinya semua sahabat pernah lakukan itu. Karena tidak ada pun yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah katakan laisa kama taqulun. Tidak seperti yang kalian maksud kezaliman itu. Alam tasma'u, tidakkah kalian mendengar yaitu wasiat Nabi nasihat Luqman kepada putranya. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka
la zulmun azim. Ingatlah tatkala Luqman berwasiat kepada putranya, wahai putraku, jangan kau menyekutukan Allah. Sungguh kesyirikan itu merupakan kezaliman terbesar. Jadi yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan, ulaika lahumul aman. Allah jamin mereka akan mendapatkan keamanan. Di mana? Di dunia maupun di akhirat. Ya kan? Wahum muhtadun, dan mereka itu akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk orang-orang ya kan Quraisy yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada mereka di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka diutamakan. Di antaranya Rasulullah katakan al-immatu min Quraisy, bahwa pemimpin itu diutamakan adalah dari kalangan orang Quraisy. Karenanya sahabat mulia, sahabat Ansor pada saat itu menerima keputusan karena adanya hadis ini dan mengangkat sahabat mulia Abu Bakar yang dari Quraisy sebagai pemimpin pasca meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan makna ayat ini di dalam surah An-Nahl ayat 112 dan 113. Allah mengatakan daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'ti rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzab wa hum zalimun. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram, rizkinya datang kepadanya dengan melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya kemudian mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka atau menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, kepada kafir Quraisy khususnya, dan kepada kita untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar seluruh kenikmatan itu langgeng, lestari, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Tetapi sebaliknya, di saat kekufuran yang terjadi sebagai balasan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurus perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala akan azab negeri dan penduduknya tersebut. Ya, tidak mustahil apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini karena kesyirikan yang dilakukan. Bahkan masalah praktek syirik sekarang dipertontonkan, dilegalkan. Hatta perdukunan dianggap itu bagian dari budaya yang harus dilestarikan. Itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mengundang bala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat lain, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata ya kan, penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, ya kan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan datangkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Hujan turun tidak menjadi musibah bagi kita kalau penduduk negerinya adalah ahli ibadah. Tetapi kalau penduduk negeri itu ada bermaksiat kepada Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan kepadanya, hujan tetap turun hujannya, tetapi menjadi apa? Musibah. Ya kan? Turun dalam tanda kutip tidak tepat pada saat mau musim panen, tiba-tiba hujan, gagal panen. Ya apa tidak? Bukan menyuburkan tanaman, tapi justru menghancurkan tanaman. Atau kemudian Allah turunkan di luar kebutuhan. Di luar kebutuhan kita, sehingga kemudian apa? Menjadi banjir. Ya kan? Bahkan banyak wilayah-wilayah yang tadinya aman banjir jadi banjir.
Apa sebabnya? Di antaranya karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya di samping buat sumur vertikal dan lain-lain adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki keimanan kita, bebaskan diri dari kesyirikan, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga akan turunkan dari bumi yang tandus akan menjadi subur. Siapa nyangka kota Makkah itu bisa ada pertanian di sana? Oh, bisa ada pertanian, tempat yang tandus gitu kan. Bagi Allah Subhanahu wa taala bisa saja, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mustahil pula tanah yang subur tidak bisa ditanamin. Seperti di Kalimantan, daerah kita dulu masyaallah terkenal subur. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya kan, tanah itu tidak subur. Pisang yang tadinya subur, begitu tumbuh, kemudian ada ulat, tidak pernah gagal panen, selalu gagal panen. Begitu pula kemudian kelapa. Orang mengeluh. Saya bilang, apa sebabnya? Karena banyak orang bermaksiat kepada Subhanahu wa taala. Anak mudanya hancur, pergaulan bebas, narkoba. Ya kan? Orang jarang beribadah kepada Subhanahu wa taala. Bukan hanya tidak ke masjid, tapi tidak sholat. Dulu Masya Allah, saya lihat waktu saya kecil bagaimana orang kampung itu ketika pergi ke sawah selalu bawa sejadah, bawa pakaian ganti. Ketika sholat mereka sholat. Ya kan? Waktunya sholat mereka sholat. Sesibuk apapun mereka tetap mereka sholat. Dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah suburkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, tetapi mereka mendustakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka kami apa? Siksa mereka imbalan terhadap apa yang mereka perbuat. Dan tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala binasakan suatu kampung itu. Kalau kedurhakaannya kelewat batas. Ketika mayoritas, katakan mungkin kalau sampai 70%, 80% penduduk satu negeri, satu kampung itu bermaksiat kepada Subhanahu wa taala, tidak mustahil Allah tenggelamkan kampung itu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ayat di dalam surah atau dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira." Apabila kami menginginkan kehancuran pada satu negeri itu, kami perintahkan orang yang hidup berkecukupan, orang-orang kayanya untuk beribadah kepada Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan kecenderungan orang-orang kaya itu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan sibuk. Ketika mereka fafasaku fiha, mereka melakukan kefasikan di kampung itu, artinya dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahaqqa 'alaihal qaul, maka pantas azab itu diturunkan pada kampung itu. Kalau kampungnya diadab, maka penduduknya akan kena dampaknya. Fadammarnaha tadmira, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kami akan hancurkan kampung itu sehancur-hancurnya. Jangan dikira Bogor ini aman selamanya. Aman tidaknya kita tinggal di Bogor ini sangat tergantung perilaku kita. Mungkin kita belum pernah mengalami banjir, tidak mustahil suatu saat tiba-tiba ada air seperti Lapindo. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah geser, ya kan, Bogor ini ke Jakarta, ditaruh di Jakarta Utara, mustahil tidak? Tidak. Antum tahu nggak bagaimana video yang direkam satu kampung di Sulawesi dulu, ya kan, yang bergeser setengah kilo. Siapa yang bisa geser itu? Jepang yang konon teknologi sangat canggih nggak akan bisa geser kampung. Cina aja mau geser, saya lihat geser video geser gedung ya, itu masya Allah teknologinya luar biasa. Berapa miliar duit yang dikeluarkan? Itu hanya geser gedung. Salah sedikit aja itu bisa hancur tuh gedung. Itu gedung, ya kan? Ini tanah bisa digeser kalau Subhanahu wa taala, nggak mustahil. Bogor ini bisa digeser, apalagi sekedar Yasmin, komplek Yasmin. Ntar ditaruh di mana? Di Pulau Seribu sana. Nggak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita
Ya kan? Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi apapun, apalagi mestinya semakin banyak musibah yang menimpa kita, mestinya kita semakin dekat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala dengar doa-doa kita sehingga kemudian Allah angkat apapun musibah yang menimpa kita termasuk Covid ini. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu hanya mengedepankan akal manusia terbatas kita. Kita ini lemah, senyum aja kita butuh bantuan orang lain. Ada yang suka senyum sendirian? Itu tandanya antum kurang waras. Wallahu taala alam. Adzan? Fadhal adzan. Baik. Kalau ada pertanyaan silakan. Waktu berapa? 6 menit ya sampai ada sampai komat. Fadhal. Pertanyaan bebas, jawabannya pun bebas. Silakan. Ya boleh berkaitan dengan bahasan kita, boleh juga di luar tema. Barangkali saya bisa atau bantu untuk jawab. Atau mau menjawab pertanyaan. Tinggal dipilih. Namanya juga tanya jawab kan. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Jadi gini, ketika suatu negeri itu atau suatu tempat mayoritas melakukan kesyirikan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik telah dilakukan ingkarul mungkar untuk berhenti dari kesyirikan atau kemungkaran itu, apalagi tidak, maka lebih Allah Subhanahu wa taala bisa menimpakan kepada negeri atau kepada tempat itu baik yang baik ataupun kemudian kepada pelaku maksiat, menimpakan adab pada mereka atau musibah pada mereka. Adapun kemudian ketika dibangkitkan itu nanti ya sesuai dengan keimanan mereka atau kesalihan mereka sebelum musibah itu datang. Wallahu taala. Tapi ada yang perlu kita waspadai. Salah satu sebab ditolaknya doa kita atau tidak didengarnya keluhan-keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ada kemungkaran di sekitar kita, kita biarin. Jadi salah satu dari sekian lebih dari 50 sebab doa itu tidak dikabulkan adalah karena bukan karena tidak soleh kita. Kita adalah orang baik, orang soleh misalkan, tapi kena nggak peduli dengan kemungkaran yang ada di sekitarnya. Itu salah satu sebab doa kita nggak dikabulkan. Makanya kita ya harus sebisa mungkin mengingkari kemungkaran itu tentu dengan cara yang baik. Ya kalau ada yang memang skala pribadi bisa kita mengingkari, ya ingkari. Ada yang harus melibatkan pihak terkait seperti RT RW, ya harus libatkan pihak terkait. Sampai yang derajat lebih tinggi seperti lurah ataupun camat gitu kan. Kita tetap harus lakukan itu. Koordinasi dengan mereka agar kemungkaran itu bisa dicegah. Sebab tujuan dari ingkarul mungkar itu paling tidak, kalau kemungkaran itu tidak hilang, paling tidak mengurangi. Tetapi kalau mengingkari kemungkaran akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar, misalkan kapasitas ini yang hanya bisa dilakukan misalkan oleh lurah atau oleh camat, lalu kita melakukannya, pasti kemungkarannya akan lebih besar.
Ya kan? Kita cukup dengan mengingkarinya dengan hati bahwa ini adalah kemungkaran, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan wewenang kita. Misalkan ada membuat pabrik minum khamr di pinggir jalan ini, kan nggak mungkin antum datang tiba-tiba antum bakar, itu kan nggak boleh. Harus melibatkan RT, RW, paling antum melapor ke RT, ke RW, lurah, camat, kalau perlu bupati kan gitu kan. Biar turun SK, tolong jangan bangun di sini misalkan. Jadi kalau yang skalanya misalkan orang pacaran berduaan, bisa nggak kita tegur? Bisa. Saya pernah negur ada 4 pasangan seingat saya. Tapi saya cari momen gimana caranya. Ini mereka banyak bisa digebukin kata. Itu di tempat bakso, saya bayar dulu bakso mereka semua, baru dikasih tahu. Udah, saya bayarin semuanya, habis itu saya kasih nasihat mereka. Ya Pak, ya Pak, ya. Yang penting kan kenyang mereka. Nggak boleh pacaran begini, nggak boleh begini. Gitu. Karena risih ngomongnya itu nggak enak didengar. Gitu. Udah kayak suami istri aja. Padahal sedang pacaran. Gitu. Tapi kan nggak mungkin langsung tiba-tiba, ngapain kalian ngomong kayak gini? Pasti marah mereka kan. Begitu udah dibayarin semuanya, baru kita kasih nasihat. Saya kira bisa kita lakukan hal seperti itu. Baik, ada yang lain? Tinggal 1 menit lagi. Baik, wallahu ta'ala wa sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.